Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3, kami ingin mempresentasikan hasil kerja sama kami. Kepada Kanita saya persilahkan. Sediaan nutrasetika untuk kesehatan fungsi ginjal dan liver. Tujuan presentasi ini, yang pertama, memahami peran nutrasetika dalam mendukung fungsi ginjal dan liver. Yang kedua, mengenal zat aktif dan mekanisme kerja nutrasetika, hepato, hepato, aku crop ya, hepatoprotektor dan nefroprotektor. Yang ketiga, mengetahui contoh sediaan nutrasetika yang tersedia di pasaran. Yang keempat, memahami pertimbangan keamanan dan klinis dalam penggunaan nutrasetika. Apa itu nutrasetika? Nutrasetika itu adalah makanan atau komponen makanan yang memberikan manfaat kesehatan, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Berbeda dengan suplemen diet, nutrasetika cenderung memiliki komponen aktif yang diteliti secara ilmiah. Perbedaannya, perbedaan nutrasetika dengan suplemen dan obat. Nutrasetika adalah sumber makanan, manfaat kesehatan terbukti ilmiah untuk pencegah atau dukungan. Suplemen memenuhi kekurangan nutrisi, contohnya vitamin dan mineral. Sedangkan obat adalah senyawa kimia untuk diagnosis penyembuhan pengobatan penyakit. Dan obat ini harus diuji secara klinis secara ketat. Fungsi ginjal dan liver sendiri, liver ini berfungsi sebagai pusat metabolisme, detoksifikasi racun, produksi protein penting seperti albumin dan faktor koagulasi. Sedangkan fungsi ginjal, pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolit, ekskresi limbah, produksi hormon seperti eritropoietin dan renin. Penyebab ginjal dan liver rusak karena ginjal menyaring segala sesuatu dalam darah termasuk toksin, obat, kelebihan mineral, aliran darah tinggi. Sedangkan liver, pintu gerbang untuk semua zat yang diserap usus, bertugas menetralisir racun langsung. Peran nutrasetika sebagai terapi komplementer dan suportif untuk memelihara fungsi organ dan mengurangi stres oksidatif dan inflamasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Reka. Target aksi nutraseutika pada ginjal dan liver. Yang pertama, antioksidan, yaitu untuk menangkal reaktif oksigen spesies, pemicu kerusakan sel. Yang kedua, antiinflamasi, yaitu menekan peradangan kronis yang merusak jaringan. Yang ketiga, antifibrotik, yaitu mencegah pembentukan jaringan parut, sirosis hati, dan juga fibrosis ginjal. Yang keempat, sebagai stabilisator membran sel untuk memperkuat pertahanan pertama sel. Adapun yang menjadi produk-produk dari nutrasetika untuk kesehatan liver atau hepatoprotektor, yang pertama adalah milk thistle atau ekstrak silimarin atau silibin. Zat aktifnya silimarin, sumber utamanya ekstrak biji milk thistle, Silybum marianum. Mekanisme kerjanya, antioksidan kuat menjebak radikal bebas, sebagai membran stabilisator, mencegah toksin masuk ke hepatosit. Yang ketiga, meningkatkan regenerasi sel hati melalui sintesis protein. Yang kedua, ada kurkumin ekstrak. Zat aktifnya kurkumin, sumber utamanya rimpang kunyit atau kurkuma longa. Mekanisme kerjanya sebagai antiinflamasi, yaitu menghambat jalur NF-kB yang memicu peradangan. Lalu sebagai antioksidan, meningkatkan kadar glutationin atau antioksidan endogen. Yang ketiga, SAMe,
S-adenosil L-methionin. Zat aktifnya S-adenosil L-methionin, sumber utamanya yaitu suplemen diproduksi tubuh dari metionin. Mekanisme kerjanya donor metil, yaitu penting untuk sintesis dan metabolisme sel. Yang kedua, dia prekursor glutationin, mendukung proses detoksifikasi hati. Yang keempat, supremlecithin with fosfatidylcholine, zat aktifnya fosfatidylcholine, sumber utama kedelai kuning telur. Mekanisme kerjanya komponen penting membran sel, membantu perbaikan dan pemeliharaan struktur membran hepatosit. Yang kelima ada alpha lipoic acid, zat aktifnya asam alpha lipoat, sumber utama suplemen juga diproduksi tubuh. Mekanisme kerja sebagai antioksidan universal, larut dalam air dan lemak. Meregenerasi antioksidan lain seperti vitamin C, glutationin, meningkatkan sensitivitas insulin, penting untuk perlemakan hati. Lalu ada nutraceutika untuk kesehatan ginjal atau nephroprotector. Yang pertama produknya ada omega 3 fatty acid atau EPA dan DHA. Zat aktifnya omega 3 fatty acid, sumber utama minyak ikan dari salmon atau dari makarel, lalu alga. Terus mekanisme kerjanya sebagai antiinflamasi, meningkatkan profil lipid dan juga mengurangi proteinuria. Yang kedua ada probiotik dan prebiotik Swiss gummy. Zat aktifnya probiotik dan prebiotik, sumber utamanya yogurt, kefir, dan juga inulin. Mekanisme kerja mengurangi uremia dengan membantu usus mengeluarkan limbah metabolik nitrogen seperti urea melalui Osgood kidney axis. Yang ketiga ada astragalus rot fake kapsul, zat aktifnya astragalus atau membranous, sumber utamanya akar astragalus. Mekanisme kerjanya sebagai antioksidan dan juga antifibrotik, lalu ada sebagai imunomodulasi. Yang keempat ada polyphenol nutrien, zat aktifnya antioksidan polifenol, sumber utamanya ekstrak buah beri dan juga teh hijau. Mekanisme kerjanya melindungi sel ginjal dari kerusakan akibat reaktif oksigen spesies. Lalu yang kelima ada koenzim Q10 atau CoQ10. Zat aktifnya ubiquinon, sumber utamanya suplemen terdapat di dalam daging dan ikan. Mekanisme kerjanya yaitu penting untuk produksi energi di mitokondria sebagai antioksidan. Penelitian menunjukkan potensi menurunkan tekanan darah dan stres oksidatif pada ginjal. Yang kelima ada ekstrak biji anggur atau grape seed extract, zat aktifnya proanthocyanidins, sumber utamanya ekstrak biji anggur. Mekanisme kerjanya antioksidan kuat yang melindungi pembuluh darah kecil atau glomerulus di ginjal dan juga dapat meningkatkan sirkulasi darah ginjal. Contoh sedia nutraceutika di pasaran Indo ada hepatosip, ada curcuma forte dan juga curcuma forte, ada lesicol, ada LIF52 dan juga ada blackmores omega daily. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cisco.